Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Tri Septiani Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen kelas D dengan NIM A1B021268. Di sini saya akan menjelaskan syarat, rukun wudhu serta yang membatalkannya menurut imam 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan juga syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut imam 4 mazhab. Yang pertama, syarat wudhu secara umum. Syarat wudhu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga bersih dari haid dan nifas, yang keempat memakai air mutlak yaitu suci dan dapat mensucikan, dan yang kelima bersih dari sesuatu yang dapat mencegah basuhan air ke kulit. Yang kedua, menurut Imam Hanafi, rukun wudhu ada 4. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat membasuh kaki. Menurut Imam Maliki, rukun wudhu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam mualah atau tidak terputus, dan yang ketujuh al-daq atau menggosok-gosok bagian wudhu yang terkena air. Menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, dan keenam tertib. Menurut Imam Hambali, rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki, dan yang keenam tertib dan mualah. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Menurut Imam Hanafi, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 3, yaitu yang pertama keluarnya sesuatu dari dubur atau dari kubul atau dubur, yang kedua bersetubuh, yang ketiga tidur berbaring dan bersandar. Sedangkan menurut Imam Maliki, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4, yaitu yang pertama keluar sesuatu dari kubul atau dubur, yang kedua menyentuh perempuan, yang ketiga tidur, dan yang keempat menyentuh kemaluan. Menurut Imam Syafi'i, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu ada 4, yaitu yang pertama keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, yang kedua bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang ketiga tidur dalam kondisi yang tidak stabil, yang keempat menyentuh kemaluan. Lalu menurut Imam Hambali, hal-hal yang membatalkan wudhu ada 6, yaitu sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yang kedua menyentuh perempuan, yang ketiga tidur, yang keempat sesuatu yang keluar tidak melalui 2 kemaluan, yang kelima, dan yang keenam memandikan mayat. Dan selanjutnya syarat sahnya sholat secara umum ada 6, yaitu yang pertama taharah atau bersuci, yang kedua suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, yang ketiga menutup aurat atau bahkan badan, yang keempat mengetahui masuk waktu sholat, yang kelima menghadap kiblat, dan yang keenam mengetahui fardunya sholat. Selanjutnya menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah, yang keempat ruku atau sunnah membaca tasbih, yang kelima sujud, dan yang keenam duduk tasyahud akhir. Lalu menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku atau sunnah membaca tasbih, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, dan yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat nabi, yang ke-12 salam, dan yang terakhir tertib. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku atau sunnah membaca tasbih, yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara 2 sujud, yang ke-9 duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca salawat nabi, yang ke-12 salam, dan yang terakhir adalah tertib. Menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua berdiri, yang ketiga membaca al-fatihah,
Yang keempat, ruku, wajib membaca tasbih. Yang kelima, i'tidal atau bangun dari ruku. Yang keenam, sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tasyahud akhir. Yang kesembilan, membaca tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca salawat nabi. Yang kesebelas, salam. Yang kedua belas, tertib. Dan yang ke-13, tumakninah. Yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab, yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdeham tanpa alasan. Yang ketujuh, menggerutu. Yang kedelapan, merintih, mengadu, menangis dengan suara keras. Yang kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang kesepuluh, mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Yang kesebelas, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Yang ke-13, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14, terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang ke-15, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang ke-17, berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. 7. Meniup dengan mulut secara sengaja. Yang ke-8, muntah dengan sengaja. Yang ke-9, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang 10, terbuka aurat. 11, terkena najis. 12, banyak bergerak. 13, menambah rakaat. 14, sujud sebelum salam. 15, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa serta tidak melakukan sujud syahwi. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i yaitu 1. Karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. 2. Berbicara secara sengaja. 3. Menangis. 4. Merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak. 6. Ragu-ragu dalam niat. 7. Bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya. 8. Menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain atau menukar niat dengan sholat sunnah. Dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. 9. Terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya. 10. Tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. 11. Kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu 1. Banyak bergerak. 2. Kena najis yang tidak dimaafkan. 3. Membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. 5. Sengaja membuka aurat. 6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan. 7. Menambah rukun dengan sengaja. 8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. 9. Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. 10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. 11. Ragu-ragu dalam takbiratul ihram. 12. Tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara baik sengaja atau tidak. Yang ke-14, makmum memberi salam dengan sengaja mendahului imam. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.